Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rianar. Kali ini akan membagikan sedikit gambaran tentang konflik yang sedang terjadi di Gaza. Pada awal tahun 2023 hingga 2025, Gaza mengalami krisis kemanusiaan paling parah dalam sejarah modern. Menurut berbagai laporan lembaga kemanusiaan internasional, lebih dari puluhan ribu masyarakat sipil gugur, mayoritas perempuan dan anak-anak. Infrastruktur dasar, rumah sakit, sekolah, dan jaringan listrik mengalami kerusakan yang masif. Blokade ketat atas makanan, obat-obatan, dan bahan bakar menyebabkan kondisi menyerupai kelaparan massal. Situasi ini menimbulkan keprihatinan global, termasuk dari komunitas akademik yang memiliki tanggung jawab moral dan keilmuan untuk menyuarakan keadilan. Analisis hukum internasional dari perspektif hukum humaniter internasional, sejumlah tindakan yang terjadi di Gaza diduga memenuhi unsur pelanggaran berat berdasarkan Konvensi Jenewa 4 tahun 1949. Hak untuk hidup adalah hak fundamental dalam pasal 6 Konvensi Internasional Hak Sipil dalam Politik ICCPR. Serangan tanpa pemberdayaan terhadap wilayah sipil berpotensi melanggar prinsip distinction dan proportionality. Pelindungan warga sipil, Konvensi Jenewa 4 jelas melarang serangan terhadap warga sipil, rumah sakit, fasilitas pendidikan, serta objek-objek sipil lainnya. Penghancuran fasilitas kesehatan, hambatan distribusi, bantuan kemanusiaan masuk dalam kategori Great Breach. Larangan hukum kolektif. Pasal 33 Konvensi Jenewa 4 menegaskan larangan kolektif, punishment, blokade total atas makanan, air, dan obat-obatan terhadap seluruh penduduk Gaza, berpotensi memenuhi unsur pelanggaran ini. Potensi genosida dalam kajian akademis Statuta Roma Pasal 6 mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan intent to destroy, bunuh atau sebagian kelompok etnis, bangsa, atau agama. Perdebatan mengenai apakah tindakan Israel memenuhi unsur ini masih berlangsung di berbagai institusi hukum internasional dalam pengadilan internasional. Analisis hukum Islam. Dalam Islam, nilai kemanusiaan memiliki kedudukan tertinggi. Maqasid al-Syariah menekankan lima tujuan utama syariat: perlindungan terhadap agama, misalnya jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ayat 1, larangan membunuh. Allah berfirman dalam Quran Al-Maidah 2. Larang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dirasa akan ia telah membunuh seluruh manusia. Ayat 2, kesetaraan manusia. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan saling menindas. Dengan demikian, penindasan dan pembunuhan warga Gaza bertentangan dengan prinsip dasar Islam dan keadilan, kehormatan, dan perlindungan jiwa. Mengapa akademisi Muslim dianggap memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan untuk Palestina? Pandangan Bapak ya, kenapa para akademisi mempunyai peran penting dalam hal perjuangan Muslim yang ada di Gaza ya, karena kan para akademisi itu kan merupakan kaum cendekiawan ya, jadi mereka punya peranan dalam hal keilmuannya, jadi memberikan keilmuannya untuk memberikan suatu pandangan terhadap kekejaman Israel. Jadi peranannya sangat penting ya, akademisi Muslim. Jadi seluruh akademisi Muslim memberikan suatu statement bahwa apa yang dilakukan Israel sudah merupakan suatu pelanggaran ya, suatu pelanggaran hak asasi manusia berat. Jadi sangat dalam hal pandangannya, dalam hal statementnya, dalam hal pernyataannya, itu akademisi sangat berperan ya. Jadi itu pun akademisi juga diberikan dengan unsur-unsur yang lain ya, terutama unsur masyarakat ya, masyarakat yang kayaknya bukan masyarakat lokal aja, masyarakat nasional untuk mendukung para akademisi untuk memberikan statement ya, memberikan pandangan bahwa apa yang sudah dilakukan Israel sudah merupakan kekejaman dan kaitannya dengan sudah melanggar hak asasi manusia berat. Jadi, perannya sangat penting karena akademisi itu sebagai ilmuwan, jadi semua pandangannya sangat diperlukan. Makanya di sini peranan akademisi sangat penting
akan mendukung untuk memberhentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Tuh. Dua 30. Berapa menit minimal? Jadi yang kedua aja pertanyaan. Yang kedua, apa saja cara yang dapat dilakukan akademisi Muslim untuk membantu masyarakat internasional mengenai kondisi hak Palestina? Apa saja yang dilakukan akademisi Muslim untuk dapat membantu Masyarakat masyarakat internasional. internasional? Yang dilakukan oleh akademisi adalah saling bantu untuk memecahkan suatu masalah ya. Kan bisa jadi para akademisi memberikan suatu wadah atau suatu pernyataan. Nanti di situ kan biasanya para akademisi membentuk suatu kegiatan ya, dalam bentuk bisa jadi workshop atau seminar untuk memberikan dukungan ya, terhadap korban masyarakat Muslim yang ada di Gaza. Jadi semua seluruh akademisi Muslim itu membentuk suatu kegiatan ya, kegiatan nanti kan dari kegiatan itu kan nanti ada diskusi dan ada pendapat bagaimana memberikan solusi, memberikan solusi terhadap kecaman yang dilakukan oleh Israel. Itu apa yang dilakukan ya, yang dilakukan biasanya para akademisi membentuk suatu kegiatan ya, kegiatan dalam arti bentuknya ya semacam diskusi atau seminar internasional ya. Jadi kumpulan dari para akademisi Muslim terutama bagaimana memberikan solusi jalan keluar untuk untuk memberhentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Nanti dari pernyataan itu kan nanti disimpulkan nanti untuk dikirim ke, bisa jadi nanti bisa ke kedutaan ya, atau yang misalnya ke kan persatuan bangsa-bangsa ya. Dari kumpulan pendapat-pendapat para akademis itu nanti di PBB itu nanti bisa dirangkum atau dijadikan seperti acuan nanti solusi. Jadi para akademisi ini membentuk suatu kegiatan yang tidak hanya melibatkan akademisi saja, tetapi juga masyarakat, Pak. Ya, jadi masyarakat sipil ya, masyarakat sipil katanya karena ini masalah internasional, jadi dalam diskusinya yang melibatkan masyarakat internasional ya. Nah, nanti di situ kan ada selain masyarakat juga nanti ada para tokoh-tokoh atau para politikus ya, politikus internasional. Ada kedutaan mungkin. Jadi para akademisi memberikan solusi, gambaran bagaimana sih jalan keluarnya untuk menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza ya. Jadi jangan sampai Gaza menjadi korban ya, korban dari kejaman Israel, karena yang menjadi korban yang di Gaza kan bukan militan aja ya, terutama masyarakat sipil yang tidak tahu menahu, dan masyarakat sipil juga yang menjadi korban juga yang lebih kasihan lagi banyak bayi-bayi atau anak kecil yang ya balita lah yang menjadi korban ya. Sementara balita itu kan sebagai penerus ya, penerus. Kalau misalkan dihancurkan, dihilangkan, bagaimana nanti penerus negara Gaza? Maka bisa saya simpulkan, Pak, Israel ini menyerang Palestina itu bukan hanya untuk memperluas kekuasaan saja, tetapi juga melakukan genosida untuk menghancurkan sehabis-habisnya. Iya, jadi
Jadi tujuannya kan bukan hanya untuk menguasai wilayah ya, tapi ada tujuan-tujuan tertentu yang tadi genosida itu kan. Jadi makanya kenapa di cap sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, karena sudah melanggar ketentuan yang di ini kan sama persatuan bangsa-bangsa. Saya rasa di belakang Israel ini ada kekuatan yang menopangnya juga ya Pak, sehingga bisa melanggar hak asasi manusia. Iya bisa. Jadi kan tadi juga memang ke kelompok yang lain. Di sisi lain ini ada dukungan, Ya. dukungan dari negara-negara yang pro ke Israel ya. Nah, tidak mungkin Israel bergerak sendirinya kalau tanpa ada dukungan di balik itu. Di balik layarnya pasti ada dukungan, dan ada yang memberikan kemungkinan yang lebih ini lagi, memberikan senjata ya, bom untuk menghancurkan negara Palestina. Terima kasih banyak Pak. Refleksi mahasiswa. Kasus Gaza mengajarkan bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas negara. Kita, sebagai mahasiswa hukum, harus peka terhadap pelanggaran HAM dimanapun terjadi. Sebagai Muslim, kita diajarkan untuk berdiri bersama kaum tertindas. Suara kita mungkin kecil, tetapi tetap penting dalam menegakkan nilai keadilan. Pembelajaran ini menjadi pengingat bahwa hukum internasional dan hukum Islam memiliki titik temu. Keduanya menjunjung martabat manusia. Pesan moral yang didapat, menegakkan keadilan untuk Gaza adalah menegakkan kemanusiaan untuk seluruh dunia. Bagi saya, Gaza adalah pengingat bahwa suara kecil pun tetap terjadi. Kita bertanggung jawab untuk tidak membiarkan penderitaan dibungkam. Gaza membuat saya sadar bahwa kemanusiaan bukan tentang jarak, tetapi tentang keberanian untuk peduli. Bagi saya, kisah Gaza mengajarkan bahwa pengetahuan harus digunakan untuk membela yang lemah. Keadilan untuk Gaza adalah keadilan untuk semua. Kekerasan di Gaza menunjukkan betapa pentingnya hukum ditegakkan. Tanpa keadilan tidak ada perdamaian yang benar. Bagi saya, tragedi Gaza adalah seruan untuk bersolidaritas. Diam berarti membiarkan ketidakadilan terus berulang. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, tragedi Gaza menegaskan bahwa pelanggaran kemanusiaan dimanapun harus menjadi perhatian dunia. Dari perspektif hukum internasional, tindakan terhadap warga sipil berpotensi melanggar Konvensi Jenewa dan prinsip perlindungan kemanusiaan. Sementara dalam hukum Islam, penindasan dan pembunuhan tanpa alasan yang sah bertentangan sebagai utama syariat untuk menjaga dan keadilan. Sebagai akademisi, mahasiswa hukum, kita memiliki peran untuk terus menyarankan kebenaran, menyebarkan edukasi, dan berpihak pada nilai kemanusiaan. FHWLF, untuk keadilan dunia, suara mahasiswa untuk Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.